Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar etika. Pengertian etika. Kata etika berasal dari kata ethos bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat sebagai suatu subjek. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah referensi dari self-control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga filsafat moral, cabang dari. Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika adalah perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian kehidupan sehari-hari. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dengan menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Satu, etika deskriptif. Mendeskripsikan tingkah laku moral dan dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan, objek penelitiannya adalah individu-individu, kebudayaan-kebudayaan. Dua, etika normatif. Dalam hal ini seorang dapat dikatakan sebagai participation approach karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak netral karena berhak untuk mengatakan atau menolak sesuatu etika tertentu. Meta etika. Awalan meta atau Yunani berarti melebihi, melampaui. Mata etika bergerak seolah-olah pada taraf lebih tinggi dari perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Etika selalu berhubungan dengan hal-hal baik dan buruk, antara hal-hal yang susila dan tidak susila, ataupun antara hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ada beberapa mazhab dalam etika antara lain sebagai berikut. 1. Egoisme. Egoisme adalah tindakan atau perbuatan memberi hasil atau manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu selama diperlukan atau dalam waktu yang lama. Egoisme secara praktis tampak seperti dalam aliran berikut: hedonisme dan eudaimonisme. 2. Deontologisme berpendapat bahwa baik buruknya atau benar salahnya suatu tindakan tidak diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, tetapi berdasarkan sifat-sifat tertentu dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Bentuk deontologisme ada dua, yaitu deontologisme tindakan dan deontologisme peraturan. Utilitarianisme adalah jabatan dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Utilisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat suatu perbuatan. Ada dua bentuk utilitarisme, yaitu utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme peraturan. 4. Theonom. Mazhab ini berpendapat bahwa kehendak Allah merupakan ukuran baik buruknya suatu tindakan yang terbagi dua, yaitu teori theonom murni dan teori umum kuadrat. Selintas sejarah etika di Yunani. Pertama kalinya etika dikaji secara rasional dan berdasarkan pada ilmu pengetahuan oleh bangsa Yunani. Ahli-ahli filsafat Yunani kuno tidak banyak memperhatikan etika, tetapi kebanyakan kajiannya mengenai alam sehingga datang Sophocles, seorang yang dibijaksanakan. Mereka adalah golongan ahli filsafat dan menjadi guru di berbagai negeri. Buah pikiran dan pendapat mereka berbeda-beda, tetapi tujuan mereka adalah satu, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalisme yang tidak lagi merdeka dan mengetahui kewajiban mereka. Banyak perbedaan yang dapat pada setiap ajaran para filsuf dalam menentukan sesuatu, baik dan buruknya. Akan tetapi, perbedaan yang terpenting adalah mengenal dorongan jiwa untuk melakukan kebaikan. Menurut ahli filsafat Yunani, mendorong untuk melakukan perbuatan baik adalah pengetahuan atau kebijaksanaan. Antara etika dan moral. Etika perlu dibedakan dengan moral. Ajaran moral memuat pendapat tentang nilai dan norma moral yang terdapat dalam sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan cara seseorang harus hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terdapat anggapan hal-hal yang bernilai setara, kewajiban manusia. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai dan ajaran moral. Etika merupakan filsafat.
Refleksi ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai 5 ciri, yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematik, dan normatif, atau tidak sekedar melaporkan pandangan moral, melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya. Paling tidak ada 3 pandangan moral yang berbeda-beda, yaitu: 1. Pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah, dan agama yang hidup berdampingan. 2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional. 3. Berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang cara manusia harus hidup. Berdasarkan konseptual etika dan moral. Dapat dikatakan bahwa perbedaan makna antara moral, sopan santun, dan etiket dengan etika. Bila moral memiliki makna cara seseorang berperilaku sesuai dengan tuntutan norma-norma atau nilai-nilai yang diakui oleh individu atau kelompok ketika bergaul dengan individu atau kelompok lainnya. Pada etika atau filsafat moral, selain seorang dituntun dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu, juga dituntun untuk mengetahui dan memahami sistem, alasan-alasan, dan dasar-dasar moral serta konsep-konsepnya secara rasional guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, dalam etika atau filsafat moral, berperilaku moral sama dengan pentingnya dengan mengetahui hal yang memahami alasan-alasan yang dasar norma-norma moral. Tujuan moralitas bagi manusia. Moralitas ditentukan oleh kesesuaiannya dengan alam realitas yang berada di sekitarnya. Disinilah letak pentingnya sikap kemandirian dalam mencari nilai-nilai moral. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ahli dalam wilayah epistemologi moral yang meniscayakan perbedaan pula dalam cara mendekati dan mengarahkan dirinya pada tujuan moralnya, tetapi pada prinsipnya mereka mengingatkan tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan yang sejati. Dan presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.